Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah hadirkan kita di hari yang mulia, di hari Jumat. Maka pada kesempatan ini kita tidak menyia-nyiakannya. Hari ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam pada tanggal 16 Juni 2023, seorang khatib menyampaikan judul khutbah, yakni tentang rojak ataupun mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kehidupan seorang diri manusia ada sesuatu yang dia pijak, ada sesuatu yang dia pegang. Aktivitasnya kah maupun impiannya kah, semua ada pijakan dan dia gantungkan impian dan harapannya itu. Jika dia orang-orang yang beriman, maka segala sesuatunya diharapkannya, digantungkannya, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman, boleh jadi orang-orang ini mengharapkan segala sesuatunya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia mengharapkan kepada dirinya sendiri, akalnya dia sendiri, dan ini sangat membahayakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu melaksanakan dan menjalankan aktivitas sehari-hari ini, jika ada sesuatu perbuatan dosa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diampuni. Orang-orang yang beriman itu ketika dia selesai melaksanakan ibadah ketaatannya kepada Allah, maka dia berharap agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam dirinya itu memiliki aib atau melakukan perbuatan-perbuatan keji maupun kotor, maka pun dia berharap orang-orang beriman itu agar aibnya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jadinya ada arang tercoreng di muka kita, maka kita akan malu apabila kita tidak mengharapkan ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah harusnya seorang yang beriman itu mengharapkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengertian dari rojak, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikutip Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam karangannya itu, apa itu rojak? Roja itu adalah mengharapkan hati, kecondongan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa gembira ketika dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merasa tenang apabila dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melihat kemuliaan-kemuliaan yang Allah telah berikan pada dirinya. Dan ini berbeda jauh dengan orang-orang yang kebalikannya roja, yakni orang-orang yang selalu menggantungkan akalnya ataupun dia selalu percaya diri bahwa segala sesuatu itu dia bisa lakukan dengan sendirinya. Ini seperti pendapat
Jabariyah ataupun kaum-kaum Murji'ah, di mana segala sesuatu itu bisa berubah atau berganti dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang mengikut sunnah Ahlussunnah wal Jamaah, maka segala sesuatunya itu kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang-orang yang roja itu dalam segala aktivitasnya, lebih-lebih ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan setelah dia bersungguh-sungguh, dia pasrahkan dan dia berharap semoga ketaatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan ini tersirat di dalam Al-Qur'an, Quran surah Yusuf ayat 87 itu, di mana Nabi Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengisyarahkan, ya baniya idhabu fatahassasu ala Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirin. Pergilah kalian dan bersegeralah temui Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Maka jangan pernah sekali-sekali engkau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada orang-orang yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas seseorang itu sebagaimana Allah sampaikan tadi, bahwa segalanya sesuatu itu harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, mungkin awal pondasinya. Lalu kita melaksanakan ibadah, melaksanakan pekerjaan, lalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kalaupun itu perbuatan-perbuatan yang keji, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita dan ditutup aib-aib kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang-orang yang berharap tanpa ada pekerjaan maupun berharap dengan suatu pekerjaan? Ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan taroji dan tamanni. Apa perbedaannya? Kalau taroji itu berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi pekerjaannya itu dengan sungguh-sungguh. Berbeda jauh dengan tamanni, orang-orang yang mengharapkan sesuatu terjadi dalam dirinya tetapi dia tidak mau melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, maka ini hanya disebut dengan tamanni ataupun orang yang punya angan-angan panjang. Dan ini sangat membahayakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana orang sekarang diiming-imingi dengan pekerjaan yang mudah, diiringi dengan gaji yang besar tanpa harus bekerja keras. Itu sangat-sangat mustahil. Diiringi dengan bank gaib ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tahayul ataupun tatawur, orang-orang yang menggantungkan sesuatu itu dengan keajaiban, dengan bim salabin. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berpesan di dalam Quran surah Al-Baqarah 218 itu, hendaknya seorang mukmin itu, innalladzina amanu walladzina hajaru fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Dalam pendeknya jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang beriman itu yang pertama yang dia dulukan adalah imannya, kepercayaannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Setelah dia beriman, lalu wa amila shalihan, lalu dia berbuat kebaikan, dia berbuat kebajikan, berbuat baik, lalu dia bersungguh-sungguh wajahadu fi sabilillah. Maka Allah katakan ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya dia, orang-orang yang semacam itu dalam aktivitasnya, dialah orang-orang yang mengharap roja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah ini, ulama membagi 3 model roja orang-orang di dalam kehidupannya itu. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, lalu setelah dia bersungguh-sungguh, dia khawatir, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ini orang-orang yang baik, kata para ulama. Ada orang ciri-ciri yang kedua, jikalau dia orang itu tak sengaja ataupun terkhilaf melakukan perbuatan dosa,
lalu orang itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astaghfirullah, berharap dengan diampuninya dosanya itu, maka model yang kedua ini pun orang-orang yang baik yang dikatakan oleh para ulama. Lalu model yang ketiga ini jangan dicontoh jamaah yang dimuliakan Allah. Ada orang-orang yang tak tahu menahu, dia dosa, dia tidak, perbuatannya selalu melampaui batas sehingga tidak mengenal halal atau haram. Maka dia tidak tahu bagaimana dia caranya meminta ampun kepada Allah, sehingga dalam perbuatan dan aktivitas sehari-hari dia selalu senang-senang. Kalaupun dia tertimpa musibah, dia maki orang. Kalaupun dia mendapatkan kebahagiaan, dia katakan itu hoki, itu keberuntungan dari dalam dirinya. Tanpa orang-orang yang semacam ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini terlaknat karena dia tidak mengharapkan, tidak rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan seseorang itu apabila dia mampu melaksanakan beribadah, melaksanakan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Namun kesengsaraan seseorang itu apabila dia melakukan perbuatan dosa tetapi tak sedikit pun dia merasakan dosa, itulah yang sebenarnya kesengsaraan yang dia alami sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur.